Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 PSPMF 2020, mata kuliah Trigonometri ada di Tia Khairani Limbong, Hairi Syamsina, Hanatia Sagici Sinaga, Jeri Kulumban Batu, dan Winda Lestari. Kita mau belajar apa nih? Oh ya, kita belajar pertidaksamaan trigonometri. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih konsepnya teman-teman. Yang pertama, pertidaksamaan yang memuat fungsi-fungsi trigonometri dengan peubah sudut yang belum diketahui. Yang kedua, pertidaksamaan memuat tanda ketaksamaan seperti lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan lebih kecil. Yang ketiga, prinsipnya hampir sama loh, seperti kita menyelesaikan soal pertidaksamaan linear. Jenis-jenis pertidaksamaan ada 3 nih. Yang pertama pertidaksamaan sinus, pertidaksamaan kosinus, dan pertidaksamaan tangen. Mari kita simak penjelasannya. Gimana? Sudah makin paham kan, teman-teman? Nah, di sini kami juga membahas cara menyelesaikan pertidaksamaan trigonometri. Ada 2 nih teman-teman. Yang pertama garis bilangan. Yang kedua sketsa grafik fungsi. Ayo kita simak penjelasan langkah penyelesaiannya. Kita perlu tahu bagaimana langkah-langkah dalam mengerjakan pertidaksamaan trigonometri. Nah, dalam mengerjakan pertidaksamaan trigonometri, yang pertama, kita harus menentukan besar sudut pembuat nolnya atau akar-akarnya dengan cara kita mengubah semua tanda ketaksamaan menjadi tanda persamaan. Kemudian, kita dapat menyelesaikan persamaan yang terbentuk untuk mencari akar-akarnya. Selanjutnya, semua akar-akarnya kita gambar dalam garis bilangan atau bisa juga dalam bentuk grafik, dan kita tentukan tanda setiap daerah yang terbentuk, apakah bernilai positif atau negatif. Kemudian, kita arsir daerah yang diminta. Jika tanda ketaksamaannya lebih dari, maka kita arsir tanda yang positif. Namun jika tandanya adalah kurang dari, kita arsir daerah yang bertanda negatif. Dan terakhir, kita tinggal menuliskan himpunan penyelesaiannya, yakni daerah arsiran yang terbentuk. Masih pada bingung ya sobat? Ayo kita masuk ke contoh soal. Untuk lebih paham, teman-teman harus perhatikan nih penjelasan dari contoh soalnya. Soal nomor 1. Kita diminta untuk mencari HP dari 2 sin 2x lebih besar dari 1. Bentuk X di mana X-nya adalah lebih besar sama dengan 0 derajat dan lebih kecil sama dengan 180 derajat. Nah, penyelesaiannya, pertama kita ubah dahulu bentuk pertidaksamaannya menjadi bentuk persamaan. Bentuk pertidaksamaan 2 sin 2x lebih besar dari 1, kita ubah menjadi bentuk persamaan 2 sin 2x sama dengan 1. Kita peroleh sin 2x sama dengan 1 per 2. Nah, kita ingat bahwa nilai sin yang bernilai 1 per 2 adalah 30 derajat dan 150 derajat. Kita pilih salah satu dari 30 derajat dan 150 derajat. Misalkan kita pilih untuk 30 derajat. Nah, kita masukkan ke rumus persamaan trigonometri, sehingga kita peroleh 2x sama dengan 30 derajat ditambah k dikali 360 derajat, atau 2x sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Nah, kita peroleh untuk yang pertama di sebelah kiri, x-nya sama dengan 15 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Atau untuk yang di sebelah kanan, 2x sama dengan 150 derajat ditambah k dikali 360 derajat, sehingga diperoleh x sama dengan 75 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Kita masukkan dengan memisalkan k sama dengan 0, sehingga kita peroleh untuk nilai x yang di sebelah kiri adalah 15
dan nilai X untuk yang di sebelah kanan adalah 75 derajat. Kita tidak lanjutkan untuk K sama dengan 1, karena jika kita masukkan K sama dengan 1, maka untuk yang sebelah kiri menjadi 195 derajat. Dan jika kita masukkan K sama dengan 1 di sebelah kanan, dia akan menjadi 255 derajat. Sesuai dengan soal adalah untuk X yang bernilai lebih besar sama dengan 0 derajat dan lebih kecil dari 180 derajat. Sehingga tidak kita gunakan dan kita berhenti hanya pada sampai pemisalan K sama dengan 0. Sehingga kita peroleh akar-akarnya adalah X sama dengan 15 derajat dan X sama dengan 75 derajat. Kemudian kita pilih titik uji di antara 15 dan 75 derajat. Untuk titik uji yang pertama kita misalkan X sama dengan 0 derajat. Kita masukkan 0 derajat ke dalam bentuk persamaan yang kita peroleh tadi, menjadi sin 0 derajat dikurang 1/2, di mana sin 0 derajat adalah 0, kemudian dikurangkan dengan 1/2, maka akan menghasilkan tanda negatif. Kemudian untuk titik uji yang kedua, kita ambil di antara 15 sampai 75 derajat adalah 30 derajat. Nah, kita ketahui tadi bahwa 2X maka menjadi sin 60 derajat dikurang dengan setengah. Maka kita peroleh sin 60 derajat adalah setengah akar 3 dikurang dengan setengah, maka akan menghasilkan positif. Kemudian kita ambil titik uji yang ketiga adalah 90 derajat. Nah, di mana tadi persamaannya adalah sin 2x, maka kita peroleh 90 dikali 2 sama dengan 180 derajat dikurang 1/2. Maka kita peroleh sin dari 180 derajat adalah 0, kemudian dikurangkan dengan setengah, maka akan menghasilkan negatif. Kemudian kita lihat pada garis bilangannya. Kita tuliskan titik-titiknya yang diketahui pada garis bilangan. Kemudian kita sudah menentukan daerah yang negatif dan mana daerah yang positif. Antara 0 sampai dengan 15 derajat adalah daerah yang negatif, dan daerah antara 15 derajat sampai 75 derajat adalah positif, dan daerah 75 sampai 90 derajat adalah negatif. Nah, di mana soal tadi diminta adalah lebih besar daripada 0, tandanya adalah lebih besar, maka kita ambil daerah yang bertanda positif. Sehingga kita peroleh himpunan persamaannya adalah X, di mana X adalah lebih besar dari 15 derajat dan lebih kecil dari 75 derajat. Mudah bukan? Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk contoh yang kedua. Untuk soalnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan sin X lebih besar 0 untuk X lebih kecil 3 atau X lebih besar 0 derajat. Sekarang kita cari ya penyelesaiannya dengan dua cara, yaitu cara yang pertama kita menggunakan metode grafik nih. Nah, kita gambar dulu grafik Y-nya itu menggunakannya sama dengan sin X. Nah, pada gambar, jika grafik di atas sumbu X berarti sin X lebih besar 0. Nah, jika grafik di bawah sumbu X berarti sin X lebih kecil 0, yang artinya penyelesaian dari sin X lebih besar 0 adalah ketika grafik berada di atas sumbu X, yakni di daerah yang diarsir. Nah, sehingga penyelesaiannya yang kita dapatkan yaitu X lebih kecil 180 derajat atau X lebih besar 0 derajat. Nah, lanjut, kita cara yang kedua yaitu metode garis bilangan. Untuk sin X lebih besar 0, untuk X lebih kecil 360 derajat atau X lebih besar 0 derajat. Sin X-nya sama dengan 0, maka diperoleh yaitu X1 sama dengan 0 derajat, X2 sama dengan 180 derajat, X3-nya yaitu 360 derajat. Nah, lalu kita gambarkan nih ketiga nilai X yang tadi pada garis bilangan yang telah kita tentukan, yaitu dengan tanda plus dan min pada garis bilangan dengan uji titik sebarang nilai X. Kita lihat garis bilangan di bawah ini. Nah, di situ tuh udah ditemukan ya jawabannya yang dari tadi, dari nilai X yang tadi, X1, X2, X3. Nah, karena sin X-nya itu lebih besar 0, maka kita pilih daerah yang positif atau tambah ya. Nah, karena 0 derajat, karena X lebih kecil 360 derajat atau X lebih besar 0 derajat, mohon maaf ya, maka himpunan penyelesaiannya yaitu X lebih kecil 180 derajat atau X lebih besar 0 derajat. Oke, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah,
contoh soal yang ketiga itu ada tentukan himpunan penyelesaian dari sin X kecil dari 1 untuk X lebih besar sama dengan 0 derajat, lebih kecil sama dengan 360 derajat. Jadi gimana sih cara mencari himpunan penyelesaian dari soal ini? Yuk langsung aja. Nah, jadi sin X itu sama dengan sin 90 derajat. Jadi X-nya itu sama dengan 90. Nah, untuk X yang pertama yaitu 90 derajat tambah K dikali 360 derajat, dan untuk yang kedua itu X sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, untuk pembuktiannya jika kita buat K-nya sama dengan 0, jadi untuk X yang pertama itu sama dengan 90 derajat dan X yang kedua itu juga 90 derajat. Nah, gimana nih jika kita titik uji atau titik sampel? Nah, yang pertama itu jika X-nya itu sama dengan 30 derajat, maka sin X-nya itu jadi sin 30 derajat dikurang 1 sama dengan 0. Nah, sin 30 derajat ini kan setengah, jadi dikurangin ke 1 sama dengan 0. Jadi akan menghasilkan negatif. Nah, untuk X kedua itu X sama dengan 120 derajat. Jadi sin 120 derajat dikurang 1 sama dengan 0. Nah, sin 120 derajat ini kan setengah akar 3 dan dikurangkan 1 sama dengan 0. Jadi akan menghasilkan negatif juga. Nah, untuk garis bilangannya dapat teman-teman lihat nih pada gambar. Jadi, untuk himpunan penyelesaian dari soal nomor 3 adalah X, di mana X lebih besar dari 0 derajat, lebih kecil dari 90 derajat, dan X lebih besar dari 90 derajat, lebih kecil dari 360 derajat. Kita masuk ke pembahasan soal yang keempat. Soalnya adalah tentukan penyelesaian dari kosinus X kurang 45 derajat lebih kecil dari setengah dengan interval X lebih besar sama dengan 0 derajat lebih kecil sama dengan 360 derajat. Oke, penyelesaian. Mari kita simak bersama-sama. Langkah pertama, kita tentukan titik pembuat 0 atau kita mencari titik kritisnya sehingga kita ubah dulu menjadi suatu persamaan. Kosinus X kurang 45 derajat sama dengan setengah. Kemudian ruas kanan dan kiri kita kurangkan setengah, maka didapat kosinus X kurang 45 derajat kurang setengah sama dengan 0. Oke, kemudian kita jabarkan. Kosinus X kurang 45 derajat sama dengan setengah itu adalah nilai dari kosinus 60 derajat dan juga kosinus 300 derajat. Maka nanti titik kritisnya itu akan 2 dia, oke? Oke, kita selesaikan. Yang pertama, X kurang 45 derajat sama dengan 60 derajat. Dan yang kedua, X kurang 45 derajat sama dengan 300 derajat. X sama dengan 60 derajat tambah 45 derajat, itu untuk yang titik kritis yang pertama. Untuk yang kedua, 300 derajat tambah 45 derajat. Maka didapatlah X yang pertama itu 105 derajat dan X yang kedua itu adalah 345 derajat. Jadi dapat disimpulkan titik kritisnya adalah X kurang sama dengan 105 derajat dan X sama dengan 345 derajat. Setelah kita ketahui titik kritisnya, langkah selanjutnya adalah kita ambil titik uji untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Mari kita simak bersama-sama. Sebagai titik uji, kita ambil titik yang pertama sebelum titik kritisnya. Jadi sebelum sudut 105 derajat, kita ambil X-nya itu 90 derajat. Lalu titik yang kedua, pertengahan antara titik kritisnya. Jadi pertengahan antara 105 derajat dengan 345 derajat. Oke, kita ambil 165 derajat. Yang ketiga, titik setelah titik kritis yang 345 derajat. Setelah 345 derajat kita ambillah titik ujinya 360 derajat. Oke, kita selesaikan. Untuk yang pertama, X sama dengan 90 derajat, kita substitusikan ke persamaannya. Kosinus 90 derajat kurang 45 derajat kurang setengah sama dengan 0. 90 derajat kurang 45 derajat, 45 derajat. Kosinus 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Maka setengah akar 2 dikurang setengah itu adalah 0,207, menghasilkan positif. Oke, untuk titik uji yang kedua itu adalah
X sama dengan 165 derajat. Seperti yang pertama tadi, kita substitusikan ke persamaannya. Kemudian kosinus 165 derajat kurang 45 derajat kurang setengah sama dengan 0. 165 derajat kurang 45 derajat itu adalah 120. Kosinus 120 adalah minus setengah dikurang setengah, menghasilkan minus 1, yaitu bernilai negatif. Oke, untuk titik uji yang ketiga, X sama dengan 360 derajat, kita substitusikan ke persamaannya. Kosinus 360 derajat kurang 45 derajat kurang setengah sama dengan 0. 360 derajat kurang 45 derajat adalah 315 derajat. Kosinus 315 derajat adalah setengah akar 2, maka didapatlah setengah akar 2 kurang setengah. Hasilnya adalah positif 0,207. Jadi yang hasilkan positif ya teman-teman. Selanjutnya, karena tandanya kurang, kan tadi soalnya itu kosinus X kurang 45 derajat lebih kecil dari setengah atau lebih kurang kan? Kurang dari setengah. Oke, karena tandanya kurang, maka yang diambil adalah daerah yang bernilai negatif. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih besar 105 derajat, lebih kecil dari 345 derajat. Bagaimana bentuk garis bilangannya? Oke, nah demikian. Jadi kita ambil himpunan penyelesaiannya itu yang daerahnya itu negatif. Jadi daerah itu negatif itu kan rentang dari 105 derajat ke 345 derajat. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami mohon maaf ya jika ada kesalahan pada materi. Kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih. Dah. Created using Powtoon.